Terima kasih. Pada prinsipnya sosialisasi itu dapat dilakukan di mana saja. Lebih-lebih seperti ini di lembaga pendidikan, di samping siswanya itu tadi seperti yang ditanyakan, kalau secara kriteria sebagai pemilih memang benar untuk siswa yang masih di SMP belum memenuhi syarat, tetapi tentu mereka punya orang tua, punya keluarga, lebih-lebih di sekolah juga ada kepala sekolah, ibu guru yang merupakan potensi dari pemilih pada saat pemilu dan pemilu kada nanti tahun 2024 di Lombok Timur. Jadi kita tidak melihat dari tempat saja. Jadi kalau bahasa di mana saja untuk sosialisasi dapat dilakukan. Untuk program seperti ini kami menerima undangan. Jadi kami diundang untuk memberikan materi sebagai narasumber di dalam menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pemilu dan kepemiluan seperti itu. Dan kami tidak menutup diri, jadi memang siapa saja boleh mengundang KPU selama itu berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kepemiluan seperti itu. Betul. Jadi yang kita jalani hari ini, terlaksanakan hari ini adalah berdasarkan surat dari Kepala SMP Negeri 1 Suranaja yang mengundang kami untuk mengadakan sosialisasi terkait dengan suara demokrasi, program yang ada di SMP Negeri Suranaja. Begini, jadi kebetulan sekolah kita ini masuk dalam sekolah penggerak angkatan kedua. Jadi secara otomatis maka kurikulum yang kita terapkan adalah kurikulum merdeka. Nah, salah satu karakteristik daripada kurikulum merdeka itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang kita sebut sebagai P5. Nah, dari proyek itu yang pertama kita angkat tema yaitu suara demokrasi. Dengan proyek yang kita ambil suara demokrasi ini, maka secara otomatis kita harus mencari lembaga mana secara eksternal yang terkait dengan tema yang akan kita angkat ini. Jadi pilihan kita tentunya pada KPU, karena KPU ini adalah lembaga yang tentunya berkaitan erat dengan demokrasi, dan kita akan mengangkat kita memilih tema ini, nanti kita penerapannya adalah untuk pemilihan ketua OSIS. Nah, bagaimana ketua OSIS itu nanti dipilih sesuai dengan kondisi demokrasi yang ada di Indonesia. Jadi seperti itulah kira-kira Mas. Kita berharap anak-anak didik kita bisa menerapkan materi-materi yang secara internal itu bisa nanti diterapkan, secara pengetahuan itu bisa diterapkan di dalam masyarakat, mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dari sekolah itu bisa diaplikasikan di dalam masyarakat nantinya. Walaupun secara praktis kita sudah melaksanakan di sekolah, ruang lingkup sekolah untuk pemilihan OSIS, tetapi kan untuk kedepannya mereka bisa tumbuh dewasa, maka mereka juga bisa melaksanakan kegiatan ini juga dikala mereka sudah mencukupi usia.